Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Apakah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya? Udah sarapan semua kan? Belum, Bu. Baiklah, hari ini sebelum masuk mata pelajaran sebaiknya kita berdoa ke kelas. Silakan mulai doanya. Masing-masing berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk kepada mata pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada anak-anak semua. Ibu punya cerita tentang seorang ayah, seorang anak, dan seekor keledai. Jadi, pada suatu hari, seorang ayah dan seorang anak ini naik ke atas keledainya. Tiba-tiba di pinggir jalan masyarakat dan penduduk yang melihatnya malah mengatakan, kasihan ya keledainya, masa iya dua orang naik ke atas keledai bisa mati tuh keledainya. Akhirnya si anak yang naik ke atas keledai, si ayah yang berjalan mengiringi keledainya. Lalu di tempat yang lainnya masyarakat pun kembali memberikan komentar, jahat sekali ya ayah, jahat sekali ya anak itu, masa iya ayahnya dibiarkan berjalan. Kemudian gantian ayah yang naik ke atas keledai, sedangkan anak yang berjalan. Di tempat lainnya masyarakat juga berkomentar, jahat sekali ayah itu, anaknya dibiarkan berjalan. Bisakah anda semua menangkap apa yang ibu maksud dari cerita ini? Hikmah dari cerita ini? Tidak, Bu. Bisa menjawab, ibu persilakan. Tidak, jika tidak ada, ibu akan menjelaskan apa makna dari cerita ini tadi. Makna dari cerita itu ialah bagaimanapun kita, apapun sikap kita, sebaik apapun kita, pasti ada orang yang mengomentari hidup kita. Jadi, anak-anak semua, untuk komentar-komentar yang tidak penting, yang akan merusak motivasi semangat belajar kalian, sebaiknya tidak perlu didengarkan. Tetap fokus pada tujuan dan ingat apa tujuan Anda untuk sekolah. Baiklah, itu motivasi dari ibu. Kita masuk ya kepada mata rencana pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang, yang mana di sini kompetensi dasarnya ialah yang pertama, mencatat transaksi ke jurnal khusus perusahaan dagang, memposting ke buku besar perusahaan dagang, membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi, baiklah kita masuk pada materinya. Sebelum belajar akuntansi perusahaan dagang, pasti anda semua sudah belajar kan akuntansi perusahaan jasa. Antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang ini hampir sama saja. Hanya pada perusahaan jasa itu lebih sederhana karena hanya memakai jurnal umum. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang kita menggunakan jurnal khusus, yang mana di situ terdiri dari 5 jurnal. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Baiklah, ibu akan menjelaskan pertama tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah untuk mencatat semua transaksi kas masuk. Bentuk jurnal khusus penerimaan kas ini ialah seperti tabel di. Coba anda perhatikan ya.
cash, dan untuk kreditnya akun dan jumlahnya. Contoh soal, tanggal 10 Agustus menerima pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 10 juta. Maka jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah tanggal 10 Agustus, tanggal 10 penerimaan piutang, nomor referensi masuknya sebesar 10 juta, akun piutang di sini juga 10 juta. Antara debit dan kredit harus selalu balance ya anak-anak. Ya, Bu. Untuk jurnal penerimaan kas, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan kepada jurnal khusus untuk pengeluaran kas. Bedanya dari jurnal penerimaan kas tadi, pada jurnal pengeluaran kas, yang di debit adalah akun dan jumlah, sedangkan di kreditnya hanya kas. Bisa Anda membedakan antara penerimaan dan pengeluaran? Bisa, Bu. Contoh soal, tanggal 15 Agustus melunasi hutang pada UD Sariwangi sebesar 50 juta. Maka di sini tanggal 11 Agustus membayar hutang kepada UD Sariwangi sebesar 10 juta rupiah. Maka akunnya adalah hutang jumlah 10 juta dan pada kas keluarnya 10 juta. Bisa ya anak semua membedakan antara jurnal pengeluaran dan jurnal penerimaan kas? Bisa, Bu. Baiklah, kita lanjut kepada jurnal khusus penjualan. Untuk kolom jurnal penjualan ini ada tanggal, keterangan, ref, debit. Pada debitnya ada cash dan piutang, sedangkan kreditnya adalah penjualan. Jadi, contoh soalnya, tanggal 28 Agustus menjual barang dagangan kepada UD Purnamasari senilai 10 juta, yang mana sebesar 6 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar bulan depan. Maka jurnalnya adalah penjualan
piutang, dan kas. Penjualan sebesar 10 juta, piutang sebesar 4 juta, sisanya dibayar secara tunai. Antara kolom debit dan kredit harus selalu balance. Anda tahu kan datang 4 juta, 6 juta ini dari mana? Nggak tahu? Baiklah, Ibu akan mengulang. Tanggal 28 Agustus menjual barang dagangan UD Purnamasari sebesar 10 juta, yang mana sebesar 6 juta itu karena 6 juta dibayar secara cash, maka 6 juta itu sudah kita keluarkan. Sedangkan yang piutangnya 4 juta itu akan dibayar pada bulan depan. Jadi tetap dicatat di debit, penjualan kita tetap 10 juta. Baiklah, kita lanjut pada jurnal khusus pembelian. Contoh soalnya, tanggal 10 Agustus perusahaan membeli barang dagangan dari distributor Permata senilai 15 juta, di mana 10 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar 45 hari lagi. Maka untuk jurnalnya adalah barang dagangan pada hutang dan cash. 10 juta pembelian barang dagangan sama dengan jurnal penjualan tadi, sedangkan hutangnya sebesar 4 juta dan sisanya dibayar secara cash. Untuk debit dan kredit harus selalu balance. Anda harus memperhatikan antara debit dan kreditnya harus selalu balance. Baiklah, kita masuk kepada jurnal umum. Jurnal umum dalam perusahaan dagang ini digunakan untuk retur pembelian, retur penjualan, pokoknya semua transaksi yang bersifat umum. Untuk contoh retur pembelian ialah ketika kita membeli suatu barang, ternyata barang yang kita beli ini ada yang rusak, maka di situ akan ditulis seperti utang dagang pada retur pembelian. Yang mana pada hutang dagang, maka hutang dagang kita akan berkurang. Biasanya hutang taruhnya di kredit karena kita harus mengembalikan barang kepada si penjual, maka hutang dagang kita akan berkurang. Dan
ditaruh di kredit. Anda paham? Paham, Bu. Sedangkan untuk retur penjualan itu di kredit. Jadi debit. Di jurnal di akuntansi perusahaan jasa pasti Anda sudah belajar juga ya. Retur penjualan pada piutang dalam. Sedangkan kalau di perusahaan jasa pasti retur pada enggak ya, kalau di perusahaan jasa nggak ada ya kalau retur. Tipe itu. Baiklah, sampai di sini yang Anda sudah paham? Paham, Bu. Setelah masuknya semua transaksi pada semua kolom-kolom jurnal, maka semuanya akan diposting ke buku besar. Nah, dari buku besar nanti hampir sama dengan perusahaan jasa, dari buku besar nanti akan diposting lagi ke neraca saldo. Memposting ke buku besar pasti Anda udah tahu ya. Jadi Ibu nggak perlu jelaskan lagi, soalnya udah di perusahaan jasa udah dijelaskan. Pada perusahaan dagang ini setelah kita memposting ke buku besar akan masuk pada neraca saldo. Setelah neraca saldo, jurnal penyesuaian, maka langsung aja kita bikin worksheet-nya. Ibu akan menjelaskan worksheet atau neraca lajur pada perusahaan dagang. Kolom-kolomnya pasti juga udah belajar pada perusahaan jasa. Kolomnya ada referensi, keterangan, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca atau posisi keuangan. Contohnya, referensi, kas, piutang, peralatan,
untuk worksheet ini. Besok akan kita cobakan langsung kepada latihan Ananda. Setelah neraca saldo, kita masuk kepada penyesuaian. Nah, di penyesuaian ini fungsinya adalah menyesuaikan akun-akun pada neraca setelah penyesuaian, yang mana akun-akun yang sudah berubah posisinya, seperti misalnya uang kita yang ada di bank dan uang kita yang ada di perusahaan kita, apakah sama letaknya atau tidak. Jika ada selisihnya, maka itu yang kita sesuaikan pada jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo kemudian kita kurangi atau kita tambah dengan akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian. Setelah itu hasilnya akan kita taruh pada neraca setelah penyesuaian. Dari neraca setelah penyesuaian, untuk akun-akun yang bersifat seperti akun-akun yang lancar, Ibu, bersifat secara gimana Ibu cara ngomongnya sama Nanda ya? Akun-akun yang aktif seperti pendapatan, bukan, kalau pada perusahaan gagal itu adalah penjualan, retur penjualan, dan semua beban-beban itu akan diletakkan di laba rugi. Nah, sedangkan dari kas, piutang, peralatan, pokoknya semua akun-akun yang bersifat tidak lancar itu akan diletakkan pada neraca posisi keuangan, dari kas sampai akumulasi penyusutan peralatan atau bangunan, pokoknya semuanya diletakkan di kas. Antara laba rugi dan posisi keuangan itu harus balance. Hasil dari laba rugi ini nanti pasti ada selisih di sini. Nah, selisihnya ini harus selalu sama dengan selisih yang ada pada neraca posisi keuangan. Untuk hasilnya itu nggak apa-apa berbeda. Yang balance dimaksud adalah selisih antara laba rugi dengan neraca posisi keuangan, itu selisihnya harus selalu sama. Itulah yang nanti disebut dengan laba bersih kita. Nah, jika pada worksheet ini Ananda semua sudah mengerti, untuk memindahkan kepada tabel laba rugi ataupun tabel neraca posisi keuangannya akan sangat gampang sekali, karena hanya memindahkan, karena kita sudah tahu labanya berapa. Jadi kita tinggal mindahin aja. Ini cara memindahinnya. Nah, akan kita pindahkan alamat penjualan. Nah, pada di sini akan Ibu jelaskan penjualan, di sini kolomnya. Setelah itu, penjualan ini dikurang dengan direktur dan potongan penjualan.
tanda kurung artinya mengurangi. Nah, dari sini hasilnya adalah baru laba kotor, belum laba bersih. Laba kotor ini laba sebelum beban. Baru setelah itu kita kurangi dengan beban. Beban gaji, perlengkapan, pokoknya segala macam beban. Beban rumah dan lain-lain. Semua beban ditambahkan. Kemudian hasilnya mengurangi laba kotor dan hasilnya laba bersih. Dari sini Anda paham ya apa yang dijelaskan? Paham, Bu. Baiklah, silakan dicatat dan dipahami. Bu akan lanjutkan kepada laporan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas. Itu yang pertama adalah modal awal. Modal awal kita 1 Januari. Misalnya pada soal 1 Januari. 1 Januari 2020. Ditambah dengan laba bersih dikurang dividen ditambah laba bersih itulah jadinya modal akhir. 31 Desember 2020. Modal awalnya 1 Januari dari modal awal kita memasukkan uang pada perusahaan. Kemudian dikurangi dengan dividen. Dividen ini adalah dividen atau prime, adalah pengambilan secara pribadi oleh pemilik. Nanti hasilnya ditambah dengan laba bersih dan dapatlah modal akhir kita pada tanggal 31 Desember. Baiklah, coba Anda pahami dulu untuk perubahan modal. Ibu akan lanjutkan pada kolom posisi keuangan. Kolom pasifa. Nah, pada aktiva ini ada aktiva lancar. Aktiva lancar contohnya kelas, piutang, perlengkapan, kemudian aktiva tetap, contoh bangunan, akumulasi, penyusutan bangunan,
Kemudian peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Kita tinggal memindahkan akun-akun apa saja yang ada pada worksheet tadi, pada kolom neracanya. Kita tinggal mindahkan nominal-nominalnya saja. Ditambah, kemudian ini dikurangi, terus ini dikurangi, dan hasilnya ditambahkan. Semuanya itulah total dari keseluruhan aktiva. Total aktiva. Kemudian pasiva. Untuk pasiva itu ada utang dagang, utang bunga, atau utang lain-lainnya. Kemudian ditambah, hasilnya ditambah dengan modal akhir. Itulah seluruhnya ke total pasiva. Nah, antara aktiva dan pasiva harus balance. Jika tidak, maka ada kesalahan. Jika salah satu saja pada akuntansi ini, jika kita salah saja satu, maka kita harus kembali mengoreksi dari awal. Maka oleh karena itu, pada akuntansi itu diutamakan adalah ketelitian dan kefokusan agar tidak terjadi kesalahan. Jika salah saja angkanya satu, maka dari awal kita bisa saja mengulang kembali. Sebenarnya akuntansi itu tidak sulit Anda semua, asalkan kita rajin untuk mengulang kembali. Tapi jika kita nggak paham satu, maka kita harus langsung bertanya. Jika kita biarkan aja, kita nggak akan paham pada langkah selanjutnya, karena semua langkah pada siklus akuntansi itu berhubungan antara satu sama yang lainnya. Jadi Ibu harapkan di sini pada akuntansi ini kalian nggak perlu menghafal. Pada akuntansi itu cukup memahami setiap angka yang masuk, di mana debit, di mana kreditnya, tahu mana beda-beda akun diletakkan di kredit dan mana beda-bedanya akun yang diletakkan di debit, sehingga tidak ada terjadi kesalahan. Nanti yang kalian taruh di debit ternyata malah ditaruh di kredit, sehingga itu akan membuat kesalahan fatal. Dan satu lagi, kunci dari asuransi ialah balance. Salam dari asuransi adalah salam balance. Baiklah, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Ya, Bu. Tugasnya nanti akan Ibu kasih pada ketua kelas ya. Tolong kalian kerjakan dulu. Baik, Bu.